Menutup akhir tahun 2023 telah banyak rangkaian peristiwa yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri. Inilah rangkaian peristiwa sepanjang 2023 yang patut diingat. Di Indonesia yang diawali dengan peristiwa yang menggetarkan sendi-sendi bangsa, yaitu pejabat publik yang dengan beraninya memakan hak rakyat Indonesia, namun digunakan secara pribadi demi kesenangan diri. Tahun 2023, Indonesia menghadapi tantangan besar yang menggetarkan sendi-sendi bangsa. Kasus korupsi di kalangan pejabat publik semakin memperlihatkan wajah buruknya. Uang negara yang seharusnya untuk rakyat terperangkap di tangan-tangan yang salah. Contohnya pada Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, yang menggunakan dana rakyat untuk keperluan pribadi. Polemik Mahkamah Konstitusi memanas, stagnan pemberantasan korupsi menjadi sorotan. Pertanyaannya, apakah konstitusi kita benar-benar dilindungi? Kini muruah Mahkamah Konstitusi dipertaruhkan karena putusan MK yang membuat Gibran Rakabuming melenggang ke kontestasi Pilpres 2024. Hal itu pun membuat publik menilai Anwar Usman yang dijerat pelanggaran etik mempunyai kepentingan pribadi. Masyarakat Indonesia belum bisa bernapas lega karena secara tiba-tiba merebak kembali wabah COVID-19 di tahun 2023. Rumah sakit kembali kewalahan, rakyat gelisah, dan harapan semakin tipis. Masyarakat yang mengalami gejala COVID-19 terus meningkat. Apakah akan terus berlanjut di 2024? Diharapkan masyarakat tetap waspada terhadap wabah COVID-19. Memori 2023 akan terukir sebagai tahun tantangan, tetapi juga tahun perjuangan dan harapan. Mari bersama kita jaga Indonesia, negeri yang kita cintai. Melihat masa lalu, menatap masa depan, bersama kita bergerak maju. Tahun 2023 manis pahit dirasakan oleh seluruh elemen sepak bola di tanah air. Mulai dari penolakan timnas Israel U20 di Indonesia membuat mimpi Garuda Muda terkubur untuk bersinar di kancah dunia. Polemik mencapai puncak usai Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kompak menolak kedatangan Israel. Meski ketum PSSI datangi markas FIFA demi Indonesia, namun tidak membuahkan hasil. FIFA secara resmi mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. 2 bulan berselang, masyarakat Indonesia bangga dengan timnas Indonesia U22 yang berhasil mencetak sejarah meraih emas di SEA Games 2023 setelah 32 tahun lamanya nirgelar. Tak hanya itu, meski gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, Indonesia berkesempatan untuk berbicara di kancah internasional melalui Piala Dunia U17. Meski begitu, tim asuhan Bima Sakti tersebut tak mampu lolos ke 16 besar. Namun kesuksesan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia mendapat pujian dari FIFA meski pertama kali menggelar turnamen bergengsi di dunia itu. Menurut kawan inilah momen mana yang paling berkesan di tahun ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sepanjang tahun 2023, konflik antara Israel dan Palestina kembali memunculkan luka-luka lama dan tragedi baru. Kebrutalan Israel di Palestina semakin terasa. Rumah-rumah hancur, nyawa-nyawa melayang, dan rakyat Palestina hidup dalam ketakutan. Respon global terhadap kebrutalan ini terbelah. Demonstrasi besar-besaran memenuhi jalanan di banyak negara, sementara di tempat lain upaya diplomasi terus digulirkan. Konflik ini pun berdampak besar kepada brand-brand yang dianggap merujuk mendukung aksi Israel, yaitu gerai kopi Starbucks yang mulai diboikot masyarakat. Ajakan boikot ini terjadi setelah Starbucks menggugat serikat pekerjanya atas postingan konflik Israel-Hamas. Penyebaran informasi tersebut memberikan dampak turunnya kapitalisasi pasar yang drastis, terjadinya vandalisme pada gerai-gerai Starbucks, dan sampai terjadinya pemutusan karyawan. Terkait dampak tersebut, Laksman Narasimhan selaku CEO Starbucks memberikan pernyataan bahwa informasi terkait Starbucks mendukung Israel itu hoax. Laksman Narasimhan menjelaskan bahwa Starbucks menentang kekerasan dan membela kemanusiaan, namun memposisikan brand secara netral terhadap kejadian tersebut. Dengan begitu, penting bagi kita untuk mengetahui isu-isu terhadap konflik Israel-Palestina dengan mendalam dan bijak, serta menciptakan lingkungan informasi yang kredibel dan bertanggung jawab demi mewujudkan perdamaian dan keadilan. Sepanjang 2023,
menjadi tahun dengan tensi politik tinggi jelang pemilu 2024 yang akan digelar pada 14 Februari. Mulai dari parpol berpindah koalisi, penentuan capres yang diusung parpol, hingga penentuan nama cawapres yang menjadi perhatian publik. Pilpres 2024 menjadi panggung utama untuk menentukan pemimpin terbaik tanah air. Terdapat 3 pasangan terbaik yang saling berkompetisi. Anies Baswedan menggandeng Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo gaet Mahfud MD, dan sang putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, melengkapi teka-teki cawapres Prabowo Subianto. Kontestasi ini diwarnai polemik putusan MK yang membuat Gibran menjadi pendamping Prabowo yang menjadi sorotan publik. Nama Prabowo sekaligus menandai perpecahan Jokowi dengan PDIP. 3 pasangan ini telah berkampanye menjelang kontestasi demokrasi 5 tahunan. Serangan demi serangan ditujukan ke masing-masing pasangan. Akhir 2023 ini juga menjadi saksi dari pertarungan antara Capres dan Cawapres 2024 di debat perdana mereka. Publik pastinya sudah memiliki sedikit gambaran dari 2 debat yang sudah terlaksana. Siapa yang akan menjadi pemimpin bangsa ini dalam 5 tahun ke depan? Jawabannya ada di tangan kalian sendiri. Terlepas banyaknya kejadian yang telah kita lalui tersebut menjadi sebuah perjalanan yang penuh warna di tahun ini. Mari terus bersatu, membangun masa depan yang lebih baik untuk Indonesia dan bersama-sama membuka lembaran baru untuk 2024.